Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Oke, pertemuan pada kali ini kita akan membahas materi baru, materi bab 4. Nanti bisa dilihat ya di LKS-nya, tentang sistem persamaan linear dua variabel, atau disingkat sebagai SPLDV. Apa saja yang akan kita pelajarin hari ini? Baiklah, check this out video ini. Persamaan linear dua variabel. Oke, untuk sebelumnya tentang pembahasan gradien, sudah pernah dengar kan istilah persamaan linear? Nah, bentuk umumnya sama. Persamaan garis lurus dengan persamaan linear ini yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Mx plus C. Nah, di sini kenapa kita katakan persamaan linear dua variabel? Karena di persamaan ini terdiri dari dua variabel. Variabelnya Y dan yang kedua adalah variabel X. Ya, seperti bentuk umumnya ya. Y sama dengan Mx plus C. Tuh. Oke, untuk mengenali persamaan linear dua variabel ini bisa kita lihat di contohnya. Contoh yang pertama, X plus 4Y sama dengan 8. Nah, persamaan ini bisa kita sebut sebagai persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di persamaan ini terdiri dari dua variabel. Variabel X dan variabel Y. Gitu. Nah, ini sama dengan 8. 8-nya ini apakah ini juga variabel? Bukan. 8 ini merupakan konstanta. Oke, ingat ya, variabel itu merupakan huruf yang masih belum kita ketahui nilainya. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita punya persamaan 3A-4 sama dengan 7. Nah, persamaan ini bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena pada persamaan ini hanya memiliki satu variabel saja, yaitu variabel A. Kemudian contoh yang ketiga, persamaannya 3P min 4Q sama dengan 7R. Persamaan ini juga bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Karena pada persamaan ini kita memiliki tiga variabel, yaitu variabel P, variabel Q, dan variabel R. Baiklah, selanjutnya kita kenalan dulu nih dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sebelumnya tadi hanya persamaan linear dua variabel, sekarang ada tambahan kata sistem di depannya. Apa sih sistem persamaan linear dua variabel ini? Suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear, di mana masing-masing persamaan mempunyai dua variabel dan sistem tersebut mempunyai satu persamaan. Bentuk umumnya, kalau tadi kita hanya bentuknya AX plus BY sama dengan C saja, nah sekarang bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Nah, perhatikan untuk huruf yang berwarna merah itu yaitu A, B, P, Q merupakan koefisien. Artinya angka atau bilangan yang bersanding dengan variabel. Variabelnya yang mana? Variabelnya adalah huruf X dan Y. Kemudian untuk yang berwarna biru, C dan R merupakan konstanta. Oke, selanjutnya 4 metode menentukan solusi SPLDV. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat ada metode campuran.
Untuk video kali ini hanya akan membahas metode grafik dan metode substitusi. Oke, penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Coba bisa kita baca ya, kalau metode grafik itu apa sih? Metode yang menggunakan koordinat kartesius dalam menentukan penyelesaian suatu SPLDV. Nah, sebelumnya kita sudah kenal kan tentang koordinat kartesius? Ya, yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk menyelesaikan metodenya, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong dari masing-masing persamaannya. Oke, ini sudah pernah ya. Untuk menggambar grafik fungsi, kita kan sebelumnya harus menentukan titik potong ya. Ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, itu ditentukan dulu. Kemudian yang kedua, hubungkan masing-masing titik potong pada masing-masing persamaan. Oke, jadi setelah kita peroleh titik potongnya nanti, kita hubungkan dua titik itu menjadi suatu garis. Kemudian penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Contohnya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 12 dan 5X min 2Y sama dengan 10 dengan metode grafik. Oke, coba perhatikan. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama, persamaan X plus Y sama dengan 12. Yang kedua, 5X min 2Y sama dengan 10. Nah, satu persatu dulu kita tentukan titik potongnya. Yang pertama, tentukan titik potong pada persamaan X plus Y sama dengan 2. Oke, titik potongnya ada dua ya. Yang pertama, titik potong sumbu X dulu, atau di sini saya singkat tipot. Tipot sumbu X. Gimana cara mencarinya? Ayo coba diingat lagi. Kita misalkan kalau sumbu X ini dicari, berarti misalkan Y sama dengan 0. Sudah kita misalkan, kita tulis kembali persamaannya tadi apa? X plus 2Y, X plus Y sama dengan 2. Nah, Y-nya kita ganti dengan 0. Jadinya X plus 0 sama dengan 2. Kemudian X plus 0 hasilnya X sama dengan 2. Oke, kita peroleh nilai X-nya 2, Y-nya 0. Sehingga titiknya adalah X, Y, 2,0. Selanjutnya titik potong untuk sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y ini yang kita misalkan kebalikannya ya. Yang dimisalkan adalah X-nya sama dengan 0. Misal X sama dengan 0. Kemudian kita tulis kembali persamaannya. X plus Y sama dengan 2. Nah, X-nya kan sudah dimisalkan 0. Kita ganti dengan 0. Plus Y sama dengan 2. Sehingga 0 tambah Y adalah Y sama dengan 2. Titiknya X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. Oke, sudah kita dapat nih persamaan pertama, titik potongnya ada 2. Yang kedua, tentukan titik potong. Nah, dari persamaan yang kedua yaitu persamaan 5X min 2Y sama dengan 10. Oke. Nah, titik potong sumbu X dulu ya yang perlu kita cari. X. Nah, seperti biasa, kita misalkan Y sama dengan 0. Kemudian kita tulis kembali persamaannya. 5X min 2Y sama dengan 10. Y-nya sudah kita misalkan 0, berarti di sini 5X min 2 kali 0 sama dengan 10. 5X-nya tetap, min 2 kali 0, hasilnya 0 sama dengan 10. 5X kurang 0, ya 5X itu sendiri, sama dengan 10. Sehingga nilai X-nya kita peroleh dari pembagian 10 dengan 5, sama dengan 2. Oke, sehingga titiknya jangan lupa X dulu baru Y dulu. X-nya 2, Y-nya 0. Oke, selanjutnya titik potong sumbu Y.
Oke, sumbu Y ya. Untuk titik potong sumbu Y yang kita misalkan adalah X-nya, di mana X-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis kembali persamaannya. 5X min 2Y sama dengan 10. X-nya 0, jadi 5 dikali 0 min 2Y sama dengan 10. 5 kali 0, 0, dikurang 2Y sama dengan 10. Oke, 0 dikurang 2Y, sisanya tinggal min 2Y sama dengan 10. Sehingga Y-nya kita peroleh dari 10 per min 2. Oke, untuk membaginya kita benturkan tandanya dulu. 10 plus, yang bawah tandanya min. Berarti plus ya. Min, sorry. 10 bagi 2, 5. Sehingga hasilnya adalah min 5. Titiknya menjadi X, Y. 0, min 5. Oke, kedua persamaan sudah dicari masing-masing titik potongnya. Titik potong persamaan pertama berapa aja? Ada 2,0 dan 0,2. Sedangkan titik potong yang persamaan kedua ada 2,0 dan 0,5. Oke. Selanjutnya kita buat grafiknya. Titik pertama pada persamaan pertama adalah 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Ada di sini. Oke. Selanjutnya 0,2. Nah, ada di sini. Dari dua titik itu kita hubungkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikasih tanda label. Kalau ini persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk persamaan kedua, titik potongnya kita plotkan di koordinat kartesius. Berapa saja? Ada 2,0 dan 0,5. 2,0 di mana tuh? Di sini. Oke, kemudian 0,5 di bawah. X-nya 0, Y-nya min 5. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, oke. Anggap lurus ya. Kita labeli di sini adalah garis dari 5X min 2Y sama dengan 10. Oke, yang dimaksud dengan penyelesaiannya adalah titik potong dari kedua garisnya. Jadi garis si biru dan hijau ini memotong di titik mana? Oh, dia berpotongan di titik ini nih. Yaitu titik berapa ini? Titiknya adalah X-nya 2, Y-nya 0. Oke, sehingga bisa kita tulis jadi 2,0. Oke, nah titik inilah yang disebut sebagai penyelesaian dari sistem persamaan. Sehingga bisa kita tulis kesimpulannya. SPLDV di atas adalah berapa penyelesaiannya? Titiknya 2,0. Selanjutnya penyelesaian SPLDV. Metode substitusi merupakan salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan lain. Contohnya nih, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 6 dengan metode substitusi. Oke, kita tulis dulu ya. Yang pertama, persamaan pertama apa nih? Yaitu X plus Y sama dengan 12. Persamaan kedua adalah X min Y sama dengan 6. Nah, kalau substitusi ini kita buat salah satu persamaan menjadi satu variabel. Misalkan persamaan pertama, X plus Y sama dengan 12. Jadi kita misalkan X sama dengan sesuatu atau Y sama dengan sesuatu. Nah, di sini saya misalkan X sama dengan 12 min Y. Gitu. Sehingga kita punya nilai X-nya adalah 12 min Y. Kemudian dari persamaan pertama ini kita substitusikan ke dalam persamaan kedua, yaitu persamaan X min Y sama dengan 6. Tuh. Atau saya tuliskan gini ya, substitusikan 1 ke dalam persamaan X min Y sama dengan 6. Nah, X-nya ini kita ganti dengan X yang ada di
persamaan 1, yaitu 12 min Y. X-nya kita ganti dengan 12 min Y, kemudian min Y-nya tetap sama dengan 6-nya tetap. Selanjutnya kita buka kurungnya. Ya, menjadi 12 min Y sama dengan 6. Oke, nah 12-nya tetap, kemudian min Y, artinya hutang Y, hutang lagi Y. Jadi hutangnya nambah menjadi min 2Y sama dengan 6. Oke, yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga ruas kiri menjadi tetap min 2Y sama dengan 6. 12 pindah ruas menjadi min 12. Oke. Kemudian min 2Y tetap sama dengan 6 min 12. Artinya punya uang 6.000, kita bayar hutang 12.000. Berarti hutang kita masih 6.000 ya. Gitu. Oke. Selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Y-nya kita bisa peroleh sama dengan min 6. Nah, ini min 2-nya pindah jadi per min 2. Untuk membaginya tandanya dulu kita bagi. Min bagi min plus 6 bagi 2, 3. Oke, kita dapat titiknya. Titik Y-nya sama dengan 3. PR kita cari dulu titik X-nya berapa. Nah, untuk mencari titik X-nya, kita kembali lagi ke persamaan pertama. Nah, penyelesaiannya X, Y. Berarti butuh titik X. Samanya ya, X min Y sama dengan 6. X min Y-nya kita masukkan 3 sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 plus 3. Karena min 3-nya pindah ruas. Oke, 6 plus 3, 9. Oke, dapat X-nya adalah 9. Y-nya sama dengan 3. Oke, sehingga titiknya atau penyelesaiannya itu adalah X, Y. X-nya kan kita sudah dapat 9, Y-nya 3. Sehingga penyelesaian dari SPLDV di atas adalah X, Y atau 9,3. Oke, seperti itu. Ingat ya, kalau penyelesaian dari SPLDV itu berupa titik. Oke, terima kasih. Thank you. Jangan lupa ya, subscribe dan komen video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar pada kolom komen sebagai bukti kehadirannya atau absennya. Jadi tinggal tulis saja nomor absennya berapa dan tulis nama lengkapnya di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.